Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang dicintai Allah, kita bertemu kembali di serial Jejak Rasul, episode 71 tentang Tabuk. Tidak jauh berselang dari perang Hunain, di tempat lain Heraklius sedang mengembalikan salib agung ke Yerusalem. Berarti lengkaplah kemenangan Bizantium atas Persia. Sebuah kemenangan yang memang sudah diprediksi dalam Quran di surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Telah dikalahkan orang Rum di negeri yang dekat, tapi setelah kekalahan itu mereka akan balik jadi pemenang. Dan diberikan kabar juga oleh Al-Quran bahwa kemenangan mereka itu disyukuri pula oleh orang-orang Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Bagaimana tidak gembira karena orang-orang Persia yang kalah ini mesti evakuasi tentaranya dari wilayah Syam dan juga Mesir. Jadi tentara-tentara Persia yang selama ini kejam dan bercokol di Suriah dan Mesir harus angkat kaki. Tapi kegembiraan kaum mukminin tentu bukan itu, karena ya tidak ada hubungan langsung juga dengan mereka pada saat itu. Yang menjadi sebab gembiranya adalah bahwa selama ini Persia merupakan jagoannya orang-orang musyrik, dan mereka selalu berbahagia dan mengolok-olok kaum muslimin kalau Persia menang perang. Jadi Persia itu dianggap adalah wakil kaum musyrikin, sedangkan Bizantium atau Romawi dianggap perwakilan dari kaum monoteisme, yang mana orang Islam juga adalah penyembah Tuhan yang satu. Maka kata orang-orang musyrik, tuh orang yang menyembah satu Tuhan ya kalah-kalah juga di muka bumi ini. Sampai kemudian Abu Bakar mengatakannya nanti kan menang juga, ada pergilirannya. Nah malah Abu Bakar ditantang oleh mereka, ayo kita bertaruh, akankah Romawi menang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apa 50 tahun lagi. Nah kata Nabi, kenapa tidak dalam waktu yang lebih dekat? Bukankah Allah menjanjikan? Lalu Nabi menyebutkan ayat yang turun ini, surah Ar-Rum. Kemenangannya itu fi bid'i sinin. Kata bid'i sinin ini waktu yang dekat dalam beberapa tahun. Para ulama ada yang mengatakan bid'i sinin itu maksudnya antara 3 sampai 10 tahun. Dan memang kemenangan Rom, kemenangan Romawi atau Bizantium ini atas Persia setelah kekalahan terakhirnya di mana pasukannya diluluhlantakkan itu hanya 7 tahun. Jadi kekalahan terakhirnya tahun 615 Masehi. Nah, kemenangan yang sedang kita sebutkan peristiwanya pada episode ini terjadinya kira-kira 622 Masehi. Maka kita hanya bisa mengatakan Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Allah Maha benar, Rasulnya menyampaikan kebenaran dari Allah dan tidak akan meleset. Nah, di sisi Bizantium sendiri, Heraklius itu sudah mendapatkan juga laporan-laporan bahwa memang Persia kalah. Tapi di Suriah sudah muncul bahaya baru. Bibit-bibit bahaya itu bernama komunitas Islam. Dan desas-desus pun berkembang, ada isu-isu bahwa Heraklius itu akan segera menyerbu orang Islam. Bahkan ada yang menyebut-nyebut bahwa Heraklius sudah membayar lebih tentaranya atau memajukan pembayaran gajinya untuk persiapan perang ke Yathrib, ke Madinah. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa untuk sudah berangkat tentara Bizantiumnya justru ke daerah selatan sampai di Balqa dan menggalang sekutu-sekutunya dari kalangan orang Arab Lakham, ada suku Judham, ada orang Ghassan juga dan orang Amilah di sana. Dan kabar-kabar ini ya hoax atau setidak-tidaknya kabar-kabar hiperbolik yang terlalu dibesar-besarkan dari kejadian aslinya. Kaisar Heraklius sendiri pada saat itu justru sedang bingung karena mimpinya tentang kemenangan kekuasaan orang-orang yang dikhitan, dan dia yakin tidak akan meleset bahwa orang ini pastilah orang yang menyatakan diri sebagai nabi yang namanya Muhammad dari Madinah itu. Ketika dia melakukan test the water, mencoba mencari tanggapan terhadap isu ini dari pemimpin-pemimpin orang-orang penting di Bizantium, tempo hari sudah kita ceritakan, toh dia ditolak. Dan Heraklius tidak berupaya untuk melakukan hal seperti itu lagi karena dia sudah tahu reaksinya mesti akan sama saja. Tapi sekembalinya dari Palestina, dari Yerusalem ke Konstantinopel, dia mengusulkan satu hal yang memang
terngiang-ngiang ya di kepalanya, bagaimana kita punya mimpi dan kita yakin mimpi itu akan menjadi realita, sementara orang-orang di sekitar kita tidak paham dan tidak percaya itu semua. Nah, Heraklius sebagai seorang raja, dia merasa bertanggung jawab, jangan sampai kehancuran itu datang tiba-tiba. Maka para jenderal dipanggil, diusulkan oleh Heraklius, baiknya kita buat saja perjanjian damai dengan Nabi dari Madinah itu. Sekalian wilayah Suriah kita kasih aja ke mereka. Itu usulan Heraklius. Tapi para jenderal itu dengan keras menolak. Akhirnya ya batal rencana kaisar itu. Hanya saja Heraklius sangat yakin dengan apa yang ada di hati dan di kepalanya pada saat itu. Maka dituliskan bahwa ketika Heraklius sampai di gerbang Cilician, dia menengok ke belakang. Lalu dia mengatakan kepada negeri Suriah, "Wahai tanah Suriah, kuucapkan selamat tinggal kepada engkau. Ini mungkin terakhir kalinya kita berjumpa." Di tempat lain, terpisah dari sana, Nabi SAW juga sangat yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan futuhat kepada kaum muslimin terhadap tanah Suriah itu. Dan Nabi merasa bahwa ini waktu yang tepat untuk memulai langkah dalam menguasai wilayah Syria. Maka Rasulullah SAW pun mengumumkan bahwa kita akan pergi bertempur. Hendaklah engkau bersiap-siap. Lawan kita adalah Bizantium. Dan Nabi menyampaikan bahwa pasukan itu akan digalang dalam jumlah yang besar dan Nabi sendiri akan turun memimpin pasukan itu. Kalau pada perang-perang sebelumnya Nabi merahasiakan siapa musuhnya, pada saat ini Nabi justru memobilisir dan dengan terbuka mengatakan bahwa yang akan jadi lawan kita adalah Bizantium. Pesan ini kemudian dikirimkan ke Mekah, dikirimkan ke suku-suku sekutu Islam yang ada di sekeliling Madinah. Dalam perhitungan tahun Syamsiah, kejadian ini terjadi kira-kira tahun 630 Masehi. Pada saat itu sedang musim panas, dan musim panasnya jauh lebih terik daripada musim-musim panas sebelumnya. Cuaca panas terasa lebih garang daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan saat musim panas tapi musim panen juga buah-buahan. Jadi orang-orang sedang sibuk pada saat itu memetik hasil panen. Oleh karena dua alasan ini, maka kampanye untuk perang melawan Bizantium, melawan kekuatan yang sangat besar itu jadi tidak populer sebenarnya. Tapi di situ pula lah ujian iman. Pada saat kita ingin bersantai-santai, ingin menikmati kehidupan, pada saat itu datang panggilan jihad, maka respon seseorang akan membuktikan seberapa besar kadar keimanannya. Datanglah pertama tentu orang-orang munafik ya, orang-orang yang sudah ditandai oleh Nabi SAW sebagai orang munafik, datang menghadap Rasulullah minta izin. Nabi izinkan. Ada lagi orang-orang Islam yang memang diketahui baru atau imannya masih lemah, mengutarakan berbagai macam alasan, minta izin juga untuk tidak ikut di dalam pertempuran itu. Begitu juga sebagian orang-orang Badui. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang sebenarnya mereka punya iman yang kokoh, cuma pada saat itu lagi lemah aja. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Ada pula Abu Khaitamah, dan ada dua orang lagi kawan mereka. Mereka ini memutuskan untuk menunda-nunda lah, entarlah persiapannya nanti aja. Karena memang sebenarnya malas, panas sekali, dan mereka juga sibuk dengan panen buah-buahan pada musim itu. Karena sibuk menunda-nunda, akhirnya memang tidak sempat lagi untuk prepare di hari H, orang-orang berangkat, maka orang-orang ini tinggal. Tapi pada umumnya orang-orang Muslim berangkat, menyambut dengan antusias panggilan Rasulullah SAW tersebut. Orang-orang kaya saling berlomba-lomba tuh menyumbangkan harta mereka. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau seorang diri memberikan hewan kendaraan, berikut juga peralatan-peralatannya itu yang cukup untuk 10.000 orang. Luar biasa memang Utsman. Tapi itu pun ternyata belum cukup. Ini tergambar dalam cerita Al-Quran tentang 7 orang yang bersedih. Memang tidak disebut 7 ya, tapi waktu itu ada 7 mereka. Ada orang miskin Ansar 5 orang, 2 lagi orang Badui, satunya dari suku Muzainah, satu lagi orang Ghatafan.
Mengenai mereka ini Allah firmankan wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmiluhum, dan tidak ada dosa untuk orang-orang yang mereka datang kepadamu minta kendaraan, kulta la ajidu ma ahmilukum alaih, tapi engkau menjawab perkataan mereka itu dengan bilang saya tidak punya apa-apa lagi untuk mengangkut engkau. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam hazanan alla yajidu ma yunfikun. Lalu mereka pulang dengan perasaan sedih, mata mereka bercucuran air mata disebabkan tidak bisa berpartisipasi, tidak ada yang bisa mereka infakkan untuk perang itu. Demikianlah keimanan kaum muslimin yang mereka itu merasa bahwa ada kerugian yang amat besar apabila tidak ikut terhadap proyek-proyek kebaikan yang dibukakan pintunya oleh Rasulullah SAW di depan mereka. Akhirnya semua pasukan terkumpul, orang-orang Badui ikut, maka jumlah pasukan cukup besar mencapai 30.000 orang dengan 10.000 ekor kuda. Satu kemah sudah didirikan di luar Madinah. Abu Bakar bertanggung jawab sampai semua pasukan siap, mengkoordinir semua sampai siap berangkat. Nabi berada di depan sekali, mengendarai unta, memimpin pasukan yang besar ini. Madinah dipercayakan kepada Ali, jadi Ali bin Abi Thalib tidak ikut di dalam perang kali ini. Dan ini jadi bahan olok-olokan kaum munafikin. Mereka mengatakan bahwa Nabi tidak ingin menantunya mati. Nabi ingin menantunya senang saja, selamat tinggal di Madinah. Dan Ali merasa marah akan hal itu. Dia sedih, lalu dia ambil senjatanya. Dia susul Nabi SAW di perhentian yang pertama dan minta kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya ikut bertempur. Kata Nabi, apa yang mereka katakan itu jangan dipedulikan wahai Ali, mereka pendusta. Aku meminta engkau untuk tinggal supaya menjaga apa yang aku amanahkan kepada engkau, jaga keluargaku, jaga harta bendaku, jaga Madinah. Apakah engkau tidak bahagia, tidakkah bangga engkau wahai Ali, bahwa kedudukanmu di sisiku itu seperti Harun di sisi Musa, cuma bedanya kamu bukan Nabi, kata Rasulullah. Mendengar itu pun Ali menjadi lega dan kemudian berbalik ke Madinah untuk menjalankan semua perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rombongan pun berjalan, perjalanan ini ke arah utara. Satu subuh, Nabi wudunya agak lama. Para jamaah sudah siap-siap untuk sholat. Mereka menunggu terus sampai cukup lama, lalu mereka khawatir ini sebentar lagi matahari terbit, waktu mau habis. Akhirnya sepakat mereka menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk mengimami mereka. Rakaat pertama selesai, Nabi pun datang. Abdurrahman maksudnya mundur tuh. Tapi kata Nabi dengan isyarat tetap di tempat, Nabi pun sholat di belakang bergabung dengan jamaah. Setelah salam tentu Nabi bangkit untuk menunaikan rakaat kedua. Selepas sholat Nabi katakan, kalian sudah benar, karena ketahuilah kematian seorang Nabi tidak terjadi sebelum dia sholat diimami oleh orang yang paling soleh di antara umatnya. Nah, di sini Nabi sudah mulai menyebut-nyebut kematiannya. Bagi para sahabat yang dekat dengan Nabi dan yang pandai menangkap isyarat, ini adalah sebuah sinyal dari Rasulullah SAW tentang akhir-akhir masa hidup beliau. Nah, sahabat arah hidup yang disayangi Allah, di Madinah sendiri, setelah pasukan berangkat, sudah lama pasukan ini berangkat, sudah sampai seminggu lebih atau 10 hari mungkin. Salah seorang dari 4 orang mukmin yang tidak ikut tadi, temannya Ka'ab bin Malik yang namanya Abu Khaythamah, sedang santailah di kebunnya. Kebun itu rindang, tidak kena terik matahari. Ada 2 pondok di sana, istrinya juga ada 2 di sana, masing-masing bawain makanan, bawa minuman. Air minumnya sendiri adalah air yang sudah didinginkan, tentunya nggak pakai kulkas, pakai kendi. Nyaman sekali. Dan di tengah-tengah kenyamanannya itu dia berpikir, ya Allah, Nabi saat ini sedang panas-panasan, sedang bersusah-susah, diterpa angin gurun, sedangkan aku ini Abu Khaythamah sedang bersenang-senang di sini dalam keadaan yang nyaman, dingin, makanan-makanan pun cukup seluruhnya. Betapa tidak pantasnya. Kemudian dia berkata kepada 2 istrinya yang ada di situ,
wallahi aku tidak akan pulang sampai aku bisa menyusul Nabi, maka tolong siapkan bekal saya. Maka disiapkanlah oleh istri-istri beliau itu perbekalannya, dan Abu Khaisamah memacu kendaraannya sejadi-jadinya untuk menyusul tentara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Lebih baik terlambat kan daripada tidak sama sekali. Pasukan Nabi sudah cukup jauh dari Madinah, sudah setengah jalan antara Madinah dengan Yerusalem. Di satu malam Nabi katakan, besok insya Allah kalian akan tiba di sumur Tabuk. Perkiraan ketibaan itu ada pada tengah hari, dan matahari pada saat itu sedang panas-panasnya. Tapi ingat, siapapun yang sampai di sana, jangan ada yang menyentuh airnya, tunggu saya datang, kata Nabi. Esok siangnya memang pasukan sudah sampai di Tabuk, tapi 2 orang di antara kelompok pasukan pertama malah minum air di situ, tidak melaksanakan instruksi Rasulullah SAW, mungkin saking hausnya ya. Jadi ketika pasukan utama sudah sampai, justru airnya tinggal sedikit. Nabi memberi peringatan keras kepada kedua orang itu dan memerintahkan kepada yang lain untuk mengumpulkan air sebanyak-banyaknya sebisa mungkin di tangan dan masukkan ke dalam kantong kulit tua. Jadi air itu diciduk, sisa-sisa air itu. Nah, air yang sudah dikumpulkan oleh para sahabat ini dimasukkan ke dalam sebuah kantong kulit, dibawa ke depan Nabi. Nabi kemudian malah cuci tangan, bukannya minum. Nabi cuci tangan, mencuci muka dengan air itu, dan di depan Nabi ada batu yang menutupi mulut sumur tua, sumur yang sudah mati. Dipercikkan oleh Nabi air yang ada di tangannya itu ke itu batu, lalu Nabi angkat tangan ke langit dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada suara seperti gemuruh, dan secara ajaib memancarlah dengan deras air keluar dari sumur yang padahal sudah mati itu tadi, sampai airnya mengalir dan bisa mencukupi kebutuhan air semua pasukan. Beliau kemudian berkata kepada Mu'az bin Jabal yang ada di samping beliau pada saat itu, semoga nanti wahai Mu'az, engkau akan lihat lembah ini dipenuhi dengan kebun-kebun. Dan hal itu di kemudian hari memang menjadi kenyataan. Soal orang-orang munafik yang tidak ikut perang, Nabi sudah maklum. Orang-orang Islam yang lemah iman, Nabi juga sudah tandai. Tapi ada 4 dari sahabat beliau yang rasa-rasanya tidak mungkin tidak ikut peperangan ini. Cuma kenyataannya memang tidak ikut. Nabi sedih terhadap orang-orang ini, termasuk Abu Khaisamah. Nah, satu hari ada debu dari jauh, terlihat ada pengendara unta yang mendekat. Nabi bilang, semoga ini Abu Khaisamah. Dan ternyata benar. Setelah mendekat Abu Khaisamah, dia berhenti, turun dari kendaraannya, dan setelah beruluk salam langsung menghadap kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memarahi Abu Khaisamah pada awalnya, celaka engkau Abu Khaisamah, kenapa enggak ikut, bisa-bisanya kau tertinggal dalam perang ini. Tapi kemudian Abu Khaisamah minta maaf dan menyampaikan alasannya memang dia lalai. Maka Nabi pun maafkan dan mendoakan supaya Abu Khaisamah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di daerah Tabuk ini selama 20 hari. Cukup lama. Tapi kenyataannya semua cerita-cerita tentang ancaman dari Bizantium itu nggak ada yang benar. Semuanya hanya kabar burung, hoax. Dan penaklukan ke Suriah juga tidak jadi dilakukan, berhenti di Tabuk saja. Selama di sana, Nabi bikin perjanjian damai dengan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang tinggal di dekat puncaknya Teluk Aqabah dan juga di sepanjang pesisir timur. Kemudian mereka itu menyepakati ketentuan bahwa harus membayar upeti tahunan yang membuat mereka akan dilindungi oleh negara Islam Madinah. Setelah itu Rasul pun mengutus Khalid bin Walid bersama 400 orang pasukan pergi ke satu tempat yang namanya Daumatul Jandal. Letaknya tidak jauh, sebelah timur lautnya Tabuk. Nah, kemudian Nabi sendiri balik bersama sebagian besar pasukan yang lainnya ke Madinah. Memang ini adalah sebuah rencana strategis tersendiri karena secara geostrategiknya yang paling penting di wilayah itu adalah daerah jalur menuju Irak dari Madinah. Nah, disitulah Khalid melakukan serangan dan
salah seorang pemimpin Nasrani di sana yang namanya Ukaidir itu ditangkap, dijadikan tawanan. Dia dibawa oleh Khalid bin Walid ke Madinah. Sesampainya di Madinah, dia menyepakati untuk menjadi sekutu dari kekuatan Madinah, dan tidak sampai situ saja, Ukaidir malah masuk Islam. Jadi mobilisasi pasukan ke Tabuk ini memang merupakan ujian keimanan bagi para sahabat Nabi, bagaimana mereka mampu meninggalkan nikmat duniawi untuk menyambut panggilan yang akan menyusahkan hidup mereka. Tapi panggilan yang menyusahkan ini pula yang akan membuat mereka selamat di akhirat nanti. Al-ajru ala qadari musyaqqah. Kadang ganjaran itu sesuai pula dengan tingkat kesulitannya. Panas, terik, tentu kita malas keluar rumah. Ada urusan yang penting yang harus dikerjakan, panen raya, tentu kita sibuk dengan harta benda kita. Nah, pada saat itulah Allah menurunkan ujiannya, dan ternyata sebagian besar para sahabat Rasulullah itu lolos ujian. Lantas bagaimana dengan Ka'ab bin Malik? Nah, cerita tentang beliau insya Allah akan kita sampaikan di episode selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan dan juga kekuatan untuk meneruskan kajian jejak Rasul ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.